Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan komunikasi antar budaya. Pentingnya komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bisa berbeda bangsa, berbeda ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau bahkan jenis kelamin. Disebut juga komunikasi antar budaya, menurut Molyana. Kebudayaan itu sendiri adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama adalah mobilitas. Pergerakan peradaban dunia bergerak dengan cepatnya. Mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam sekejap. Transportasi telah mempermudah mereka untuk bergerak dengan cepat. Peranan komunikasi dalam penyatuan budaya, Surya menegaskan, mereka seringkali melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dan dari satu benua ke benua lain. Hal inilah yang sering kita sebut dengan mobilitas. Batasan-batasan yang dulu sebagai penghalang seperti usahanya transportasi karena jarak, lautan, dan samudra yang memisahkan antara daerah kini pupus sudah. Saat ini, orang seringkali mengunjungi budaya-budaya lain untuk mengenal orang-orang yang berbeda dan dari daerah baru serta untuk menggali peluang-peluang ekonomi. Hal seperti ini diingatkan ayat Al-Quran di atas bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal. Bila kita sudah saling mengenal, maka terbukalah peluang-peluang lain untuk terjalin dengan baik. Misalnya saja peluang ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Peristiwa mobilitas ini menyebabkan hubungan antara pribadi menjadi hubungan antar budaya. Individu-individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda saling berhubungan dan berinteraksi dari melalui komunikasi antar budaya sampai dengan melakukan komunikasi menggunakan media massa. Yang kedua, saling ketergantungan. Saling ketergantungan ekonomi. Sekarang ini karena dunia sudah menjadi global village, maka kebanyakan negara secara ekonomi bergantung pada negara lain. Beberapa waktu yang lalu, kehidupan ekonomi Amerika banyak terkait dengan negara-negara Eropa yang kulturnya banyak kemiripan dengan kultur Amerika. Tetapi sekarang ini banyak kegiatan perdagangan Amerika khususnya di bidang peralatan teknologi yang berorientasi ke Asia Timur. Jurnal Universitas Paramadina, volume 3, nomor 1, September 2003. Seperti Jepang, Korea, Taiwan yang kulturnya sangat berbeda dengan kultur Amerika, kehidupan ekonomi bangsa Amerika bergantung pada kemampuan bangsa ini untuk berkomunikasi secara efektif dengan kultur-kultur yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian yang ketiga adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah berkembang dengan pesat saat ini. Hal ini ditandai dengan merabaknya pemakaian internet, multimedia, dan sebagainya. Meningkat pesatnya teknologi komunikasi telah membawa kultur luar yang kadangkala asing masuk ke rumah kita. Film-film seri impor yang ditayangkan di televisi telah membuat kita mengenal adat, kebiasaan, dan riwayat bangsa-bangsa lain. Berita-berita dari luar negeri yang disiarkan baik dari stasiun televisi dalam negeri maupun luar negeri merupakan hal yang lumrah. Setiap malam kita menyaksikan apa yang terjadi di negara yang jauh melalui televisi. Dan kita dapat berhubungan langsung ke setiap pelosok dunia melalui telepon, email, dan sebagainya. Teknologi telah membuat komunikasi menjadi mudah, praktis, dan tidak terhindarkan. Max Luhan sendiri mengatakan bahwa media adalah pesan itu sendiri. Karena media massa memiliki karakter sendiri, dengan kelemahan dan kelebihan, media komunikasi merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Media dapat berupa alat seperti majalah, surat kabar, tabloid, radio, televisi, film, internet, telepon, telegram, surat, dan lain-lainnya. Menurut Surya Paranan, komunikasi dalam penyatuan budaya. Selain itu, media juga dapat berupa non-alat yaitu lambang verbal dan non-verbal termasuk kondisi personal,
dan situasional. Lingkungan yang mendukung terjadinya komunikasi. Media komunikasi sendiri mempunyai fungsi yaitu satu, memperluas jangkauan komunikasi antar manusia dan memperbesar kemampuan untuk menjalin hubungan komunikasi antar manusia. Yang kedua, menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan komunikasi. Maka dengan media komunikasi manusia dapat menebus ruang dan waktu. Misalnya kita dapat membaca koran, mendengarkan radio di mana berupa alat dapat disimpan atau didokumentasikan sehingga dapat menguasai waktu. Betapa dahsyatnya media komunikasi merambah di kehidupan manusia, sehingga tanpa sadar manusia telah menjadi tergantung pada media komunikasi untuk memenuhi kebutuhannya berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya. Teknologi komunikasi menyebabkan individu-individu yang saling berinteraksi mengalami pertukaran budaya dan bahkan alkulturasi. Kita juga setiap hari membaca, mendengar, dan menyaksikan di media-media berita tentang ketegangan rasial, pertentangan agama, diskriminasi, seks yang secara umum merupakan masalah-masalah yang disebabkan oleh kegagalan komunikasi antar budaya. Yang keempat adalah pola migrasi, adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, baik secara domestik ataupun ke luar negeri. Bahkan ketika zaman perjalanan penjajahan dulu telah dilakukan perpindahan penduduk atau transmigrasi dengan tujuan penyebaran penduduk maupun sebagai tenaga kerja. Para tenaga kerja tersebut dipaksa harus bekerja rodi, membuka lahan pertanian atau perkebunan, bahkan membuka jalan seperti Anyer Penurukan, jalan lintas Sumatera, dan sebagainya. Pernikahan campuran juga menyebabkan perpindahan tempat tinggal. Pasangan tersebut mungkin dari daerah asal suami atau istri mereka atau di tempat yang baru sama sekali belum pernah mereka tempati, yang akhirnya akan menurunkan keturunan mereka. Karena itu di hampir setiap kota besar di dunia kita dapat menjumpai orang-orang dari etnis atau bangsa lain. Kita bergaul, bekerja, atau bersekolah dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Pola migrasi ini yang menyebabkan kita mau tidak mau saling mengenal dan bergaul di antara individu-individu. Kita selalu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda bangsa atau budaya setiap harinya. Pengalaman sehari-hari inilah yang menyebabkan kita telah menjadi semakin memahami komunikasi antar budaya. Yang kelima adalah kesejahteraan politik. Salah satu jembatan emas dalam komunikasi antar budaya adalah apa yang dinamakan kesejahteraan politik. Dalam era globalisasi dunia saat ini, kesejahteraan politik suatu negara sangat tergantung pada kondisi politik dan keamanan negara-negara lain. Kondisi dunia pasca serangan World Trade Center 11 September 2000 di Amerika Serikat adalah bukti bagaimana stabilitas politik suatu negara seperti Afghanistan dan Irak harus terkoyak oleh arogansi Amerika Serikat. Sentimen Islam non-Islam dapat cepat merabak ke seluruh dunia. Setelah pihak Amerika Serikat menuduh gerakan fundamental Islam Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sebagai otak serangan tersebut, akibatnya terjadi ketegangan yang luar biasa antara negara barat dengan dunia Islam. Demonstrasi anti Amerika Serikat dan sekutunya juga merebak di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terutama hubungan diplomatik dan pemboikotan produk-produk Amerika Serikat yang center disuarakan sempat membuat panik pemerintah Indonesia. Dikutip dari jurnal Universitas Paramadina, volume 3 nomor 1 September 2003. Yang keenam adalah hambatan. Komunikasi antar budaya, sebenarnya kita harus memperhatikan secara khusus bahwa orang berbeda budaya akan berkomunikasi secara berbeda pula. Hal ini untuk menjaga agar interaksi yang terjalin tidak terhambat. Namun kenyataannya banyak manusia yang mengalami hambatan ketika mereka berkomunikasi. Satu kesulitan adalah kecenderungan kita untuk melihat orang lain dan perilaku mereka melalui
melalui kacamata kultur kita sendiri. Hal ini disebabkan karena etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri sebagai lebih baik, lebih logis, dan lebih wajar ketimbang dalam kultur lain. Kita perlu menyadari bahwa kita dan orang lain berbeda tetapi setara. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dikutip dari De Vito tahun 1991. Misalnya konflik yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Masing-masing etnis menganggap bahwa etnisnya lah yang paling baik, sementara etnis lain dianggap jelek atau buruk. Hal ini yang menyebabkan konflik tersebut berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Kesulitan lainnya adalah apabila ia menganggap semua orang sama dengan anggota kelompoknya atau etnisnya. Hal ini biasa disebut stereotip. Sebenarnya manusia adalah makhluk yang unik. Dengan kata lain, manusia memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Maka tidak semua perilaku komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal mempunyai makna yang sama dalam semua budaya. Dalam komunikasi antar pribadi, orang haruslah memperhatikan budaya yang dimiliki individu tersebut. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.